Bluecast, Budi Luhur Podcast. Selamat datang di Bluecast, Budi Luhur Podcast bareng gue Aji, yang bisa teman-teman dengerin di YouTube dan juga di Spotify. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar program studi baru yang ada di Universitas Budi Luhur. Tentunya gue nggak sendiri, udah ditemanin sama salah satu dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selamat datang Bapak Dr. Insinyur Arief Wibowo. Halo Aji, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Hari ini sepertinya sedang happy banget nih Pak. Ya, hari ini adalah hari di mana kita tetap harus waspada. Ya, betul. Ya kan? Betul. Jadi kalau happy harus setiap hari, waspada juga setiap hari. Waspada harus setiap hari juga. Saya dengar-dengar Bapak hari ini lagi ada kegiatan nih Pak, yang dimana ini merupakan salah satu kegiatan untuk menunjang prodi-prodi di Universitas Budi Luhur juga Pak. Benar Aji, jadi kami mempersiapkan kurikulum dan perkuliahan semester gasal mulai dari hari ini, sehingga nanti pada waktu perkuliahan semester gasal dimulai, kita semua sudah siap. Oke, mantap. Nah, kalau misalkan belum bisa lihat yang di YouTube atau misalkan yang dengerin dari Spotify, sekarang Pak Abo atau sapaannya di kampus nih pakai baju yang jarang aku kelihatan nih Pak. Karena mungkin ini baru, karena kita juga lagi ngobrolin program studi baru. Dan kalau misalkan sebelum kita lanjut ke program studi baru, apa aja namanya? Nih aku mau ngasih tahu fun fact tentang program studi baru ini nih. Jadi program studi ini udah diresmikan beberapa bulan yang lalu. Dan ini Pak, yang sebenarnya yang saya excited adalah kuliahnya bisa sampai 7 semester aja nih Pak. Ya, sebenarnya konsep kuliah 7 semester itu berlaku untuk semua prodi. Ya, betul. Sepanjang mahasiswanya memiliki prestasi akademik yang menunjang, begitu. Betul. Nah, juga ada yang fun fact lagi adalah dosen dari prodi ini merupakan praktisi relawan dan juga berprofesional di bidangnya. Benar sekali. Jadi kami memiliki dosen yang kompeten, merupakan praktisi atau akademisi ya, dan memiliki pengalaman profesional untuk menunjang perkuliahan yang bagus dan berkualitas. Betul, dan lebih excited lagi adalah ini di kampus Budi Luhur adalah kampus pertama di Indonesia jenjang S1 dengan program studi manajemen bencana. Betul sekali Aji. Jadi kami di Universitas Budi Luhur, Fakultas Ekonomi dan Bisnis memiliki satu program studi pertama kali di Indonesia, yaitu program studi manajemen bencana. Betul. Nah, tadi udah kita tease nih, sebenarnya kita akan ngobrolin soal program studi manajemen bencana. Dan sebenarnya Pak, saya mau lebih dalam lagi nih. Sebenarnya program studi manajemen bencana itu apa sebenarnya? Jadi program studi manajemen bencana S1 ini adalah program studi pertama di Indonesia yang dimiliki oleh pendidikan tinggi jenjang S1. Jadi belum ada nih kampus lain yang punya program studi sarjana manajemen bencana ini. Cuman di Budi Luhur. Cuman di Budi Luhur. Dan kami merupakan program studi yang mengedepankan penguasaan kompetensi di bidang manajemen kebencanaan pada fase pra bencana, lalu pada saat tanggap bencana, dan saat sesudah bencana atau pasca bencana. Jadi sebenarnya yang dipelajari dalam program studi bencana ini lebih ke tanggap siaga bencana atau lebih seperti apa nih Pak? Nah, jadi program studi ini kan multidisiplin ilmu ya Mas Haji ya. Jadi di dalamnya itu akan mengkompilasi keilmuan-keilmuan ya yang menciptakan sumber daya manusia yang mampu memanage situasi kebencanaan. Betul. Jadi waktu dia belum terjadi bencana, dia sudah punya kemampuan memanage potensi bencana itu. Saat terjadi bencana, itu namanya tanggap bencana, itu juga punya kemampuan memanage bagaimana sumber daya itu dikelola. Dan saat sudah terjadi bencana, kita juga punya kompetensi bagaimana melakukan perbaikan atau recovery atau rekonstruksi pada wilayah yang terkena bencana. Semua itu dipelajari di prodi manajemen bencana. Wow, jadi sangat excited ya. Walaupun ini program studinya akan dibuka di semester depan ya Pak. Semester gasal semester ini udah bisa ya. Jadi mulai kuliah bulan Oktober, saya mengajak teman-teman dari lulusan SMA ya, atau SLTA atau SMK juga ya, untuk bergabung di program studi kami. Ya, betul. Tapi kalau ngomongin soal bencana Pak, saya sedikit flashback di 2 tahun yang kebelakang gitu kan. Memang lagi ada tragedi di sekitaran Jakarta ya Pak. Dan mungkin kalau misalkan Bluetizen nanti yang join di program studi manajemen bencana ini bisa mengantisipasi kejadian tersebut ya Pak ya. Betul sekali Aji. Jadi seorang mahasiswa program studi manajemen bencana itu diharapkan memiliki sense of crisis. Jadi dia mampu mendeteksi di mana wilayah-wilayah yang terjadi potensi bencana. Nah, dari deteksi itu kita mengharapkan para mahasiswa bisa melakukan rencana
penanganan bencana. Kalau bencana itu benar-benar terjadi. Dan bila memang terjadi, maka dia siap melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tanggap bencana. Tapi nggak boleh berhenti sampai di situ ya, karena kegiatan bencana ini kan pasca bencananya juga menimbulkan persoalan. Bagaimana situasi ekonomi masyarakatnya, bagaimana sosialnya. Nah itu program studi kami akan siap membantu mendampingi masyarakat untuk membangun kembali kehidupannya. Betul. Kalau lagi yang happening banget nih Pak sekarang, itu lagi ada beberapa bencana di salah satunya yang saya baca berita adalah di Korea gitu Pak. Oh iya. Di Korea itu ada di beberapa Korea kayak Gangnam itu lagi tergenang banjir yang banjir bandang banget gitu Pak. Betul banget Aji. Jadi kamu emang ini banget ya. Juga ya. Iya. Jadi begini Mas Haji, di Jakarta khususnya betul. kampus kita ini berada adalah ibu kota provinsi yang memiliki potensi banjir. Ya. Kenapa? Karena geografinya. Ya. Nah, masalahnya adalah masyarakat di DKI harus lebih sering diedukasi untuk siap menghadapi bencana banjir. Tapi ya bencana di DKI tidak hanya banjir ya, bisa kebakaran ya, bisa kekeringan juga karena air tanah semakin berkurang. Kurang lebih begitu. Betul. Mungkin salah satu yang lebih gampangnya adalah dengan 3R ya Pak ya. Misalkan kayak itu untuk banjir salah satunya. Betul. Nah, kalau ngomongin soal program studi manajemen bencana lagi nih Pak. Ya. Jadi sebenarnya keunggulannya itu selain multidisiplin, itu ada apa aja sih Pak? Begini Mas Haji, karena kita adalah kampus Universitas Budi Luhur, jadi kami memiliki kompetensi cerdas berbudi luhur. Para mahasiswa-mahasiswa kami akan memiliki sifat-sifat kebudiluhuran karena diasah, diasuh, dan dikasihi untuk menjadi insan yang cerdas berbudi luhur. Sehingga pada saat menangani bencana, dia tidak akan memandang siapapun akan dibantu. Dalam kegiatan manajemen bencana, yang namanya penyamaan persepsi dan kesamaan kesiapsiagaan itu harus berlaku sama. Kalau dia ingin menghadapi bencana tapi dia masih milah-milih, itu akan menjadi diskriminasi. Nah, lulusan budi luhur dipastikan memiliki nilai-nilai kebudiluhuran yang diajarkan sejak semester 1 Mas Aji. Nah, nanti ditunjang dengan kompetensi utamanya dalam bidang manajemen bencana itu. Tapi jangan salah, ada kompetensi tambahan namanya, yaitu kompetensi bagaimana lulusan kami nanti bisa mengajak masyarakat untuk memberdayakan ekonominya setelah terjadi bencana. Nah, kalau wilayah itu belum terjadi bencana, apakah tidak bisa diberdayakan? Sangat mungkin. Jadi wilayah-wilayah yang rawan bencana sudah dipersiapkan dari sisi ekonomi, sosial, dan lain-lainnya, sehingga mereka lebih siap saat terjadi bencana. Oke, saya baru tahu nih Pak, sebenarnya yang saya garis bawahi adalah saya pikir di manajemen bencana itu hanya untuk memanage bagaimana bencana itu akan terjadi atau pasca bencana itu terjadi. Tapi kalau saya baru tahu nih, ternyata perekonomiannya juga untuk kita pelajari di situ ya Pak. Pelajari. Jadi bagaimana melihat potensi ekonomi di wilayah potensi bencana. Dan itu karakteristik masyarakat dan ekonominya tentu akan berbeda. Misalnya kawasan pesisir ya. Kawasan pesisir ada potensi yang berbeda dengan kawasan perbukitan. Nah, maka potensi ekonominya juga harus kita gali supaya dia siap dengan sumber daya yang ada. Begitu Mas Haji. Betul. Berarti sebenarnya di program studi manajemen bencana ini nggak hanya teori aja ya Pak yang dipelajarin ya? Kalau mengenai teori dan praktikum, kita membagi menjadi dua. 60% kurikulum itu merupakan konsep dan teori, 40%-nya praktikum Mas Haji. Oke. Yang saya ingin pertanyakan, mungkin Blue Citizen juga pengen tahu, sebenarnya nanti kita akan praktek itu di program studi manajemen bencana yang seperti apa nih Pak? Wah, mata kuliah praktikumnya sangat banyak ya. 60% dari konsep itu 40%-nya harus mengandung teori. Harus mengandung praktikum, maaf. Yang pertama itu ada mata kuliah penginderaan jauh. Ini dia akan melakukan praktikum untuk mendeteksi potensi bencana berdasarkan citra satelit atau peta. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ancaman multi bencana dan analisis risiko. Jadi setelah diketahui gambaran potensi bencana, kita melakukan praktikum menghitung atau menganalisis bagaimana sebuah bencana itu memiliki dampak yang lebih luas. Tetapi kita juga punya praktikum tentang tata ruang dan kewilayahan. Artinya kalau misalnya sebuah wilayah gitu ya berkembang tata ruangnya, ada pembangunan baru, kita harus bisa lihat
pembangunan baru ini menimbulkan dampak atau resiko bencana atau tidak, begitu. Nah, itu praktikum yang tentang kewilayahan. Masih ada lagi praktikum tentang komunikasi kebencanaan. Oke. Kami juga menyisipkan mata kuliah yang sifatnya mempertajam komunikasi internasional. Sehingga kenapa kami yakin? Karena bencana ini bisa bersifat multinegara. Misalnya terjadi di perairan, ya. Lalu bantuan datang dari negara-negara tetangga. Nah, ini diperlukan komunikasi dalam manajemen bencana. Oleh karena itu, kami juga bekali dengan kemampuan komunikasi kebencanaan. Satu lagi, Mas Haji, pada saat terjadi bencana yang existing ya, pada saat terjadi tangkap bencana, ada sifatnya penanganan korban. Dalam bencana itu yang harus diselamatkan siapa menurut Mas Haji? Kalau saya pikir adalah korbannya. Nah, korban itu bisa material ya, bisa juga nyawa. Ya, betul. Tapi dari semua itu sebenarnya yang harus diselamatkan adalah jiwa atau nyawa. Jadi kalau harta benda dan sebagainya itu boleh dinomorduakan. Ya. Karena yang utama kita menyelamatkan jiwa. Jiwa itu. Ya, betul. Nah, dari sana ada praktikum tentang K3 juga. K3 ini praktikum yang menunjang bagaimana kalau nanti lulusan kami itu bekerja di industri. Jadi lulusan kami ini nanti tidak hanya bekerja di sektor-sektor badan ya, seperti penanganan bencana, tapi juga bisa di perusahaan. Karena apa? Karena ada muatan kurikulum yang menunjang bagaimana dia nanti bisa menangani aspek manajemen bencana di korporasi. Begitu Mas Haji. Oke. Mungkin udah kelihatan nih Blutizen ya, bagaimana cara belajarnya di program studi manajemen bencana, juga nanti praktiknya akan seperti apa. Bahkan tadi udah dikasih tahu sedikit lulusan nantinya akan menjadi seperti apa ya Pak ya. Tapi ini saya akan mau bertanya yang lain nih Pak. Jadi sebenarnya di program studi manajemen bencana ini ada program MBKM-nya juga atau gimana Pak? Betul. Jadi di program studi kami tentu saja mengadopsi MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Konsep dari MBKM di prodi kami adalah bagaimana mahasiswa nanti mulai semester ke-3 sampai ke-5 itu mengenali dan mengambil mata kuliah di luar program studinya. Misalnya dia mengambil konsentrasi untuk bidang penanganan keuangan. Dalam kebencanaan itu juga ada dana yang bisa dikelola. Nah, itu merupakan mata kuliah yang harus dipelajari oleh lulusan prodi manajemen bencana. Lalu pada semester ke-5 sampai ke-6 itu dimungkinkan mahasiswa mengambil mata kuliah di luar kampus. Nah, ada banyak kegiatan Mas Haji. Misalnya dia menangani bencana secara langsung. Itu bisa dikonversi menjadi maksimal 20 SKS. Pada saat mereka menangani wilayah potensi bencana belum terjadi berarti ya. Nah, itu juga sudah bisa dikonversi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Nah, bisa digunakan kegiatan seperti pertukaran mahasiswa atau misalnya kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini apa hubungannya dengan bencana ya? Nah, jadi masyarakat di wilayah potensi bencana itu kami harapkan punya kemandirian dan kekuatan ekonomi. Caranya dengan meningkatkan jiwa wirausahanya. Dan mata kuliah ini tersedia juga di program studi manajemen bencana. Begitu Mas Haji. Oke. Jadi udah terlihat nih Blutizen ya. Sebenarnya yang dipelajari dalam manajemen bencana itu nggak hanya siap siagaan untuk menangani bencana, pasca bencana, dan bahkan juga kita akan belajarin yang namanya perekonomian di sekitarnya. Betul. Gimana itu bisa mengembangkan kembali pasca bencana itu terjadi ya. Benar Mas Haji. Betul. Oke. Jadi udah terlihat nih sebenarnya program studi manajemen bencana itu apa, dan juga di keunggulannya itu apa aja. Yang belum diketahui adalah sebenarnya fasilitas yang ada di program studi manajemen bencana itu selain lab yang disediakan apa aja nih Pak? Ya, bicara mengenai lab, kami mengajak para lulusan ya dari SMA atau SLTA, baik dari berbagai jurusan ya, baik IPA maupun IPS atau dari SMK untuk bergabung di program studi kami. Kenapa? Karena kami memiliki laboratorium yang menunjang. Yang pertama adalah laboratorium sistem informasi geografis. Di sana kita menggunakan teknologi informasi untuk memetakan wilayah-wilayah yang rawan bencana atau memetakan wilayah yang sedang terjadi bencana dengan eskalasi resikonya. Yang kedua adalah laboratorium penginderaan jauh. Ini sama ya, itu menjadi satu, menjadi berbasis teknologi informasi. Fungsinya apa? Untuk mengetahui sistem informasi yang bisa mencakup
pembacaan wilayah-wilayah bencana. Yang kedua ini adalah namanya lab fisik. Nah, lab fisik ini isinya barang-barang yang memang harus digunakan untuk praktikum, Mas Haji. Ada misalnya alat survei, ada alat pengecekan air, ya. Kenapa air kok dicek ya? Karena air ini kalau misalkan berbahaya berarti kan ada potensi bencana. Contoh dia bekerja di korporasi, mengeluarkan limbah. Nah, berarti kan dia harus tahu potensi apa yang akan menjadi bencana. Jadi, lulusan kami ini tidak hanya ditunjang dengan laboratorium untuk kebencanaan alam, Mas Haji, tapi juga bencana yang disebabkan oleh manusia. Misalnya dari teknologi yang gagal, dari proses produksi di korporasi yang bermasalah. Nah, itu semua harus dikuasai oleh lulusan kami. Ada satu lab lagi namanya laboratorium mitigasi dan rekonstruksi. Mitigasi dan rekonstruksi. Nah, ini lebih menarik karena diajarkan tentang hal-hal yang sifatnya melakukan perencanaan penyelamatan. Jadi kita mendeteksi kalau terjadi bencana mesti lari kemana, mesti melakukan apa, dan kalau sudah terjadi bencana rekonstruksinya bagaimana. Nah, 3 lab itulah yang menjadi unggulan program studi kami. Jadi mungkin kalau misalkan Blutizen lihat di gedung-gedung itu bagaimana cara jalur evakuasi nanti juga akan dipelajari di sana ya Pak ya? Tepat sekali. Makanya kami bilang lulusan kami tidak hanya kompeten di dalam penanganan bencana alam, tapi juga penanganan untuk bencana-bencana yang disebabkan non alam. Kegagalan teknis, konsleting, penanganan produksi yang bermasalah dalam korporasi, pabrik dan sebagainya, mereka harus siap. Oke, keren banget. Dan terakhir nih Pak, mungkin lulusan yang boleh dikasih detail lagi nih Pak, lulusan nanti manajemen bencana itu akan bekerjanya seperti apa dan di bidang apa jatuhnya? Oke. Untuk yang bidang-bidang manajemen bencana, Mas Haji ya, tentu saja lulusan kami akan ditampung atau terserap pada badan-badan penanganan bencana. Di tingkat provinsi ada namanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Di tingkat pusat ada Basarnas, ada lagi Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Lalu di tingkat pusat juga masih ada Kementerian Sosial yang memang dalam penanganan bencana mereka akan menjadi tulang punggung juga termasuk ya untuk menangani korban-korbannya. Gitu. Lalu untuk perencanaan mereka bisa terserap dalam badan-badan seperti Bappenas, ya, Badan Pengkajian, Meteorologi dan seterusnya. Itu kalau di penanganan bencana, Mas Haji. Betul. Tapi ada juga nih alumni atau lulusan kita siapkan, saya maunya kerjanya di korporasi, di perusahaan gitu kan. Nah, itu kami siapkan. Karena mereka siap juga untuk misalnya bekerja menjadi junior surveyor, mendeteksi potensi bencana, melihat ya dan menganalisis resikonya. Itu kalau dia di korporasi. Belum lagi kalau dia mampu menguasai GIS atau Geography Information System. Berarti dia bisa bekerja di perusahaan-perusahaan untuk survei lepas pantai atau penambangan ya dan kegiatan lain yang membutuhkan survei. Masih bisa juga kalau mereka punya kemampuan komunikasi dan manajerial yang bagus, itu bekerja di staf CSR perusahaan atau sebagai analis resiko bencana. Karena setiap perusahaan yang terutama memiliki unit produksi dan pabrik misalnya, itu memiliki potensi bencana dan itu dia berpeluang bekerja di perusahaan. Jadi tidak harus bekerja di sektor kebencanaan alam, Mas Adi. Begitu, Mas. Banyak sektor yang bisa dikerjakan dan juga bisa mungkin potensi untuk kerjanya nanti lulusannya seperti apa ya Pak ya? Betul. Satu lagi dia juga bisa bekerja di lembaga swadaya mandiri. Nah, jadi misalnya kan dia di NGO ya, yang sifatnya menangani, kan kita tahu ada banyak lembaga nih yang menjadi pengumpul donasi, penyalur ya, lalu mendistribusikan. Nah, mereka juga punya kemampuan itu. Karena ada mata kuliah yang menunjang misalnya akuntabilitas dan keuangan bencana. Jadi semua aspek kita pelajari dalam manajemen kebencanaan. Begitu Pak Haji. Jadi tercerahkan nih bagaimana nanti akan pelajaran tentang program studi manajemen bencana ini. Jadi nggak hanya IPA, nggak hanya IPS, semuanya bisa masuk ya Pak ya. Betul, karena multidisiplin ilmu Mas Haji. Multidisiplin ilmu, betul banget. Nah, mungkin kita akan sudahi podcast hari ini, tapi sebelum itu boleh kasih hal yang unik nih Pak tentang program studi manajemen dan mungkin hanya ada di program studi manajemen aja kepada Blutizen. Oke, baik, kepada Blutizen yang berbahagia pada hari ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk kuliah di program studi manajemen bencana.
Kenapa? Karena program studinya ada program studi satu-satunya pada jenjang S1 di Indonesia. Kita 77 tahun Indonesia merdeka, kita akhirnya punya program studi manajemen bencana. Mengapa saya ajak kalian kuliah di Budi Luhur di program studi manajemen bencana? Karena Indonesia berada di ring of fire. Siapa yang mau jaga? Siapa yang mau menyiapkan kalau bukan kita? Jadi tunggu apa lagi, segera bergabung dengan kita dan jadilah sarjana pertama manajemen bencana di Indonesia. Waduh, mantap. Jadilah sarjana pertama di manajemen bencana Indonesia. Betul. Terima kasih Pak Abu telah hadir di Bluecast hari ini. Sampai ketemu di Bluecast selanjutnya di Bluetizen. Kamu bisa dengerin di YouTube dan juga di Spotify. Terima kasih. Bye bye. Terima kasih. Tangguh bencana. Salam tangguh bencana.